Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dafa Luki Rasya, dan rekan saya, Farid Farhan, dan Helvira Kairani, dan juga rekan saya, Syofani Kurnia Putri. Kami akan menjelaskan tentang pengertian kontraktivisme, budaya lokal dalam desain candi, pergeseran fungsi candi, dan perubahan karakteristik candi. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Farid Farhan. Kepada Farid Farhan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kontraktivisme. Definisi kontraktivis atau konstruktivisme merupakan gaya desain yang muncul sekitar tahun 1913 sampai dengan nama konstruktivisme adalah deskripsi diri karena para seniman menggunakan material seperti besi, kabel, beton, plastik, dan bahkan untuk membangun karya tiga dimensional mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dafa Luki. Baiklah, saya Dafa Luki Rasya akan menjelaskan tentang budaya lokal dalam desain candi. Candi dapat dikenali sebagai wujud keunggulan tradisi arsitektur Indonesia. Keunggulan tersebut baik dalam kedinamismean, variasi bentuk, maupun pengaruh pasca masa Hindu-Buddha. Arsitektur candi di Indonesia merupakan hasil lokal jenius khas yang dimiliki Indonesia. Candi di Indonesia berbeda dengan kuil-kuil yang ada di India. Meskipun tradisi Hindu-Buddha berdasarkan dari sana, pada dasarnya candi adalah bangunan sehingga semestinya juga menjadi bagian penting dari pengkajian yang bersumber pada ilmu arsitektur. Pendekatan arsitektural menjadi candi tidak dianggap sebagai benda yang statis atau pathological monument saja. Candi juga bisa berlaku dinamis atau dengan sebutan lain propelling monument, baik dalam wujud bendanya sendiri maupun wujud transformasinya gagasan arsitekturalnya. Candi-candi tersebut tersebar di wilayah Indonesia, baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Kita mengenal adanya Candi Borobudur, Sewu, Gedong Songo, Dieng di Jawa Tengah, Candi Sambisari, Prambanan. Kebetulan ada di Yogyakarta. Sementara di Jawa Timur ada Candi Penataran, Singosari, Kidal, dan di Jawa Barat juga terdapat kompleks percandian Batu Jaya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Helvira Kairani. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pergeseran fungsi candi. Fungsi candi secara umum adalah untuk kegiatan keagamaan, khususnya agama Hindu dan Buddha. Pada masa yang lalu, sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-14. Candi mengacu pada berbagai macam bentuk dan bangunan, antara lain tempat beribadah, pusat pengajaran agama, tempat penyimpanan abu jenazah para raja, tempat pemujaan atau tempat bersemayam dewa, petitraan atau pemandian, dan gapura. Pada zaman sekarang, fungsi candi sudah tidak lagi seperti dulu karena berkurangnya penganut keagamaan seperti agama Hindu dan Buddha. Pada saat sekarang, fungsi candi sudah menjadi tempat wisata dan tempat peninggalan sejarah bagi penduduk setempat. Fungsi candi zaman dulu sebagai tempat pemujaan roh, tempat penyimpanan abu jenazah raja. Fungsi candi zaman sekarang digunakan sebagai tempat wisata, tempat sarana pendidikan, hingga tempat penelitian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Syofani Kurnia Putri, yaitu perubahan karakteristik candi. Pada tahun 778 Masehi, di Kalasan telah didirikan sebuah candi Buddha. Pada tahun 780, agama Buddha sudah cukup kokoh dalam peradaban masyarakat pada masa itu, sehingga mampu membangun candi yang amat luas, yaitu Candi Sewu. Pada waktu yang bersamaan, penganut agama Hindu di utara juga membangun candi yang tak kalah besarnya, yaitu Candi Borobudur tahap pertama. Pada tahun 790 Masehi, muncul gerakan besar pada arsitektur dan ikonografi atau seni arca, yang membuat perlambangan pada candi Hindu dan Buddha berubah. Perubahan ini tampak pada desain arsitektur di Candi Borobudur, Mendut, Paon, dan Bojong. Kemudian pada tahun 840 Masehi, muncul gerakan arsitektur baru, yaitu teknik membangun dinding tebal berisi ukiran di dalamnya. Teknik ini populer digunakan pada candi Hindu maupun Buddha. Candi yang mendapat pengaruh ini antara lain Candi Sambisari, tembok sekeliling Candi Burah, dan pada beberapa bagian Candi Pelawasan.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan letakkan di kolom komentar di bawah. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.